Ya Bapa, di dalam sukacita dan syukur sebagai bahagian dari bangsa dan negara ini, kembali kami hendak melihat segala sesuatu di dalam pandangan dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kiranya Engkau karuniakan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami semua, sehingga kami dapat mendengar, memahami dan meresapi firman Tuhan untuk kami laksanakan dalam keberadaan hidup yang kami jalani sebagai umat Tuhan dan juga sebagai bahagian dari masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang Tuhan telah lindungi dan Tuhan telah pelihara saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Kita akan baca secara bergantian. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian akan membacakan ayat yang benar. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokrus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang teman agama Yahudi dari Antioquia. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian jawab bacaan kita pada saat ini, yang disebut berbahagia ialah kita semua yang membaca serta memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita di tiap-tiap saat. Shalom. Ada semangat? Ada semangat? Puji Tuhan, kita bersyukur oleh karena anugerah keselamatan bagi kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Kita bersyukur karena di tanggal 17 Agustus tahun 2022 saat ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. 77 tahun kalau diukur dalam perjalanan kehidupan umat manusia, itu menandakan usia yang matang, usia yang dewasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Indonesia di usia yang ke-77 tahun saat ini menunjukkan berbagai macam perubahan, berbagai macam perkembangan, berbagai macam kemajuan yang bukan saja kita saksikan, tetapi kita juga turut merasakan akan hal itu. Luar biasa.
Bapak Ibu, kemajuan Indonesia selama 77 tahun ini, dari tahun 1945 saat Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, kemerdekaan saat ini yang kita nikmati adalah anugerah Tuhan. Itu keyakinan kita, bahwa anugerah Tuhan itu melalui perjuangan para pejuang, para pahlawan, sehingga kemerdekaan itu bisa diraih dan bisa dicapai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia, dikatakan bahwa para rasul saat melaksanakan pelayanannya, pengajaran, pemberitaan firman Tuhan, tapi juga pelayanan dalam bidang yang lain, yaitu pelayanan meja kepada janda-janda dan orang miskin, mulai terbengkalai. Mengapa? Karena jumlah orang yang percaya kepada Kristus saat itu sudah begitu banyak. Nah, karena mereka menyampaikan tentang kebenaran firman, melayani dengan penuh semangat, berkobar-kobar, tetapi ternyata digambarkan dan dikatakan dalam bacaan kita, pada akhirnya pelayanan meja dalam pengertian memberikan pelayanan, membantu para janda, orang-orang miskin yang terbengkalai, sehingga apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat dalam kekurangan pelayanan tersebut, maka para rasul mereka bergumul, mereka berbicara, dan akhirnya mereka menyadari bahwa pelayanan meja itu penting untuk dilakukan. Tidak selalu firman Tuhan, tidak hanya rohani, tetapi jasmani juga perlu diimbangi. Sehingga dikatakan mereka mengambil keputusan, baiklah kita harus memilih 7 orang di antara umat atau jemaat Kristen yang ada pada saat itu, supaya pelayanan berjalan dengan baik. Apa persyaratan? Apa yang menjadi standar kelayakan sehingga mereka bisa dipilih untuk melayani? Dikatakan pada ayat yang ketiga, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ternyata Bapak Ibu, di sini bukan dilihat dari persoalan jumlah yang banyak, tapi persoalannya adalah orang tersebut dipilih karena dia memiliki kerendahan hati. Dia memiliki roh Allah supaya semangat selalu ada dalam dirinya, yang artinya adalah dia tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri atau kekuatan manusia. Tidak dipilih karena dia pintar, punya pendidikan yang tinggi, tapi firman Tuhan ini katakan bahwa orang yang terkenal baik dan penuh roh. Mungkin kurang lebih seperti itu, walaupun persis sama. Oleh sebab itu benarlah yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno, mengatakan beri aku 10 pemuda. Mengapa dia tidak katakan 1000, 10.000? Tapi dia katakan cukup 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Artinya 10 ini bukan sembarang pemuda, tapi 10 pemuda, pemuda yang punya kualitas. Begitupun yang dikatakan pada bacaan kita, walaupun hanya 7 orang, orang-orang ini memiliki kualitas. Kualitas apa itu? Kualitas iman kepada Tuhan tentunya. Kualitas di dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat Allah.
Meskipun yang dihadapi, yang dilayani ribuan orang, tapi dengan 7 orang ini yang dikatakan terkenal baik, dalam pengertian terkenal baik bukan yang sering memberi sedekah, tapi rendah hati karena mau melayani orang banyak. Ketika kita melayani, ketika kita melakukan sesuatu itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Jangan justru kita mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Demikian juga dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara, kita harus menghadirkan diri sebagai pekerja-pekerja Allah, sebagai umat Tuhan, sebagai alat Tuhan. Kita melayani bukan hanya di dalam konteks persekutuan gereja Tuhan, tetapi Tuhan mengutus kita untuk hadir di dalam dunia, dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, di mana Republik Indonesia hari ini mensyukuri 77 tahun kemerdekaan. Itu artinya Tuhan juga bertanya kepada kita, apa yang sudah kita lakukan sebagai bahagian dari bangsa Indonesia ini. Rakyat Indonesia, ketika kita sudah menikmati kemerdekaan itu, apa yang sudah kita berikan bagi bangsa ini? Apakah kita sudah menghargai pengorbanan yang telah dilakukan para pahlawan bangsa kita untuk meraih kemerdekaan itu? Melayani itu berarti siap berkorban, karena dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tapi berkorban untuk banyak orang. Para pahlawan pada masa itu untuk meraih kemerdekaan, mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri. Yang mereka pikirkan bagaimana bangsanya bisa merdeka, bagaimana bangsa Indonesia bisa merdeka, berdiri di atas kaki sendiri, sehingga walaupun nyawa jadi taruhannya, yang penting merdeka. Nah, bagaimana kita yang hidup di zaman yang serba sudah enak ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seterusnya, apakah kita menghargai pengorbanan mereka ini? Mari kita dukung pemerintah bangsa dan negara Indonesia ini. Kita tetap kokoh di dalam doa presiden dan wakil presiden, bahkan seluruh jajarannya, bahkan pemerintah di mana kita hadir. Mereka itulah wakil Allah. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kita mendukung bekerja sama supaya bangsa ini tetap terpelihara menjadi bangsa yang damai, hidup rukun, aman, tentram, tidak lagi melihat perbedaan itu sebagai saingan atau hal sebagai pemicu pertentangan. Oleh sebab itu, mari kita berkarya untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Tugas kita sebagai gereja dan umat Kristen adalah mendoakan bangsa kita serta mengupayakan pembebasan dari berbagai penderitaan, bukan hanya mengupayakan kesejahteraan dan kebebasan bagi diri sendiri, tapi dalam doa kita mengakui bahwa kegagalan bangsa adalah juga kegagalan gereja dan kegagalan kita. Dengan begitu kita sudah menunjukkan sikap seorang pemimpin. Selamat dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja menyertai negara ini, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita sebagai rakyatnya dan anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini kekal selama-lamanya. Amin.